Namo Buddhaya. Salam sejahtera penuh damai, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Di Malang Raya, di Tulungagung, di Kediri, dan di Blitar tentunya. Senang sekali saya, Satna Dewi, bisa menjumpai Anda pada malam hari ini. Tentunya dalam acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Manage Your Mind, setiap hari Selasa. Baik, pemirsa Dhamma TV, saya berharap bahwa Anda pada malam hari ini dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Itu harapan kita semua, tetapi pun jika Anda dalam kondisi yang mungkin sedang bermasalah, ada baiknya untuk mengikuti acara ini, karena mungkin Anda akan mendapat sedikit pencerahan atau informasi yang mungkin dapat merubah batin Anda di kemudian hari. Baik, pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber, dan tentunya Anda sudah kenal karena sering sekali kita ngobrol-ngobrol dengan beliau ini. Beliau adalah Bante Teja Punyo. Namo Buddhaya, Bante Teja, selamat malam. Namo Buddhaya dan juga selamat malam bagi Ibu Bapak saudara sekalian, pemirsa dari Dhamma TV dimanapun berada. Semoga dimanapun dan seperti apapun kondisinya, kita tetap teguh dalam melakukan keyakinan kita untuk berbuat kebajikan, dan itulah yang terbaik dalam hidup. Ya, tetap semangat ya, Bante. Tetap semangat. Ini suaranya kok menjadi bass ini, Bante? Ya, suaranya ini harus memang gonta-ganti, namanya perubahan. Kok perubahan? Nggak sama sama yang kemarin. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita berbicara yang serius, tapi nggak serius-serius amat gitu ya membawakannya ya, Bante. Harus. Ya. Kalau Bante Teja ini memang ceria nih bawaannya ini. Malam hari ini kita akan tema kita adalah bersikap adil, Bante. Kalau kita berbicara tentang adil, pengertian adil itu apa, Bante? Karena kalau kita lihat bahwa kalau kita membagi sepotong roti kepada dua orang anak, yang satu kecil yang satu besar, apakah kita akan membagi sama roti itu persis di tengah, atau yang lebih besar mendapat lebih banyak? Ini adil, pengertian adil ini bagaimana? Ini saya suka bingung juga nih, Bante. Iya, ya jadi memang dari kebutuhan, kalau kita berbicara mungkin konteksnya ada ruang lingkup yang kecil ya, dalam ruang lingkup keluarga ada orang tua, ada anak, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah, mungkin kita ingin selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, anggota keluarga kita, supaya mereka ya bisa sama-sama untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia di dalam keluarga itu. Nah, tentu saja terkadang memang sulit untuk bisa bersifat adil ini. Tapi mau tidak mau kita harus bersikap adil dan bijaksana. Nah, adil dan bijaksana. Kalau adil yang bijaksana tentu tidak akan menimbulkan konflik. Tapi kalau hanya adil menurut kita, tapi tidak bijaksana mendasarinya, mungkin di situ akan ada keiri hatian. Nah, tergantung dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang tadi. Memang kalau orangnya sikapnya dewasa, mungkin tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau belum dewasa, itu akan menjadi masalah. Seperti itu, dalam pola berpikir maksudnya, bukan dari segi umur, tapi dari pola berpikirnya. Kalau misalnya orangnya bijaksana, kita mau bagi seperti apa, bagaimana, dia lebih mengedepankan keharmonisan, dia lebih mengedepankan kedamaian, dia lebih mengedepankan kebahagiaan. Bisa diistilahkan, mendapat sedikit tidak apa-apa, yang penting kita cukup dan bahagia. Seperti itu. Terima ing pantung. Nah, kalau tadi kan konteksnya kita misalnya ayahnya pergi ke Kenduren, itu bahasanya apa ya? Kenduren? Ya, pergi kondangan, selamatan. Kondangan ya bisa. Ya, dia pulang membawa makanan biasanya kan. Nah, seorang ibu ingin memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin kalau si ibu ini tidak mengetahui porsinya, dengan asal membagi, itu nanti akan menjadi masalah. Tapi kalau si ibu ini mengetahui sesuai dengan porsi dan membaginya, tentu tidak akan menjadi masalah. Nah, mungkin misalnya salah satu contohnya, di sana mungkin ada lauk pauknya, ada nasinya. Karena yang besar ini juga gudangnya lebih besar daripada yang usianya kecil, tentu kita akan memberikan yang lebih banyak. Ya, lebih banyak. Tapi bukan berarti
menyepelekan yang kecil, tidak. Yang besar tadi mungkin bisa mengunyah apapun yang bisa dikunyah dan tidak membuat mabuk, misalnya seperti itu kan. Tapi yang kecil tadi porsinya sedikit, tapi tidak sembarangan bisa mengonsumsi. Sehingga ibu tadi berusaha untuk ya yang kecil ini sedikit tapi bisa dimakan untuk yang kecil sesuai dengan porsinya, seperti itu, supaya kebutuhan vitamin dalam tubuh dalam perkembangannya ini dapat juga diperhatikan. Tapi yang dewasa tadi juga harus diperhatikan. Oh, yang dewasa ini gudangnya besar, memerlukan porsi yang besar, dan apa-apa masih bisa masuk deh, apa-apa, seperti itu. Jadi bisa melihat dari kebijaksanaan, dari segi tempatnya, dari segi sepatutnya untuk dibagikan tadi. Ini aja sudah satu pelajaran, proses pelajaran ya Pak? Iya. Kalau misalnya tadi seorang ibu yang berpikirnya bijak tapi tidak bijak kan, misalnya mendapatkan 100 lah begitu. Mungkin pikirnya adilnya menurut ibu yang tidak bijak ini, baik yang kakak atau adik 50-50 seperti itu. Gudangnya kecil juga 50, gudangnya besar juga 50. Nah tentu saja kalau yang gudangnya kecil kelebihan 50 ya kan, pasti tersisa. Tapi kalau yang gudangnya besar cuma diisi 50, rasanya masih kurang, seperti itu. Ini menjadi kalau tidak adil dan tidak bijaksana. Iya, menjadi tidak adil dan tidak bijaksana. Niatnya sih mau adil, iya, tapi tidak semata-mata dikebiahui. Betul sekali. Itu dalam konteks mungkin yang permasalahan kecil di dalam rumah tangga, biasanya kan untuk masalah makan dibagi dengan rata, misalnya begitu. Kemudian nanti untuk kebutuhan juga demikian. Kakaknya bisa naik sepeda motor, ya belikan sepeda motor. Adiknya ya masih belum bisa jalan, masa mau belikan sepeda motor juga enggak juga kan. Jadi mainan yang sesuai, cocok dengan kondisi usianya, seperti itu. Dan hal-hal ini harus diajarkan kepada anak-anak Pak, untuk diberikan keterangan seperti itu. Ya biasanya kalau tidak dijelaskan, masih ada protes ya. Ya kalau tidak dijelaskan biasanya anak ini akan berpikir, oh pilih kasih. Ya. Timbul kebencian, timbul iri hati, timbul ketidakpuasan dengan pembagian tadi. Kalau misalnya anak tadi diberikan pengertian, ini kakak ini makanannya banyak, kalau kamu makanannya kan masih sedikit, jadi sesuai dengan porsinya tadi, seperti itu. Ya. Dan tidak adil juga ketika pembagian uang proyek. Ya itu kalau ruang lingkup sudah besar ya, mungkin proyek. Setelah itu nanti kepemerintahan, karena ini juga menjadi salah satu dasar dari dasar negara kita, Pancasila kan, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun itu juga belum bisa tercapai, tapi harapan kita pemimpin-pemimpin kita ini benar-benar bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya, baik yang di kota ataupun yang di pelosok desa, perlakukan mereka karena mereka adalah warga kita. Ya, belum itu. Itu belum. Karena kemarin juga saya mengunjungi ke satu tempat, ke satu kepulauan terpencil di daerah Kepulauan Riau sana. Kalau kita mengendarai speedboat itu dari Batam, kita naik speedboat menuju Tanjung Batu itu 2 jam. Dilanjutkan dengan naik perahu kapal tradisi itu 1 jam masihan. Kapal kayu? Ya, kapal kayu. Tongkang, bukan tongkang ya? Kapal kayu tapi digerakkan oleh mesin sudah. Oke. Di tempat itu saya melihat mesin listrik, kebutuhan listrik belum bisa benar-benar mencukupi. Misalnya hanya menyala sekian jam. Tapi kalau di mana-mana mungkin sudah tidak ada masalah. Tapi kalau di tempat itu masih menjadi masalah. Ya. Kemudian masalah jalan itu juga, kita jalannya sudah aspal, sudah bagus-bagus. Di sana jalannya masih hot mix dan luasnya antara 40 cm lah, 40 cm. Jadi belum ada mobil memang. Jadi ternyata warga negara kita aja yang katanya mungkin kemiskinan sudah tidak ada, masih ada yang seperti itu. Lihat mobil aja belum pernah. Aduh, iyalah pasti. Negara kita ini sebenarnya negara kaya raya dan tidak pantas lah ada orang miskin. Ya mungkin sih
mungkin anggarannya kurang besar ke sana, atau sudah ada anggaran masuk kantong sendiri-sendiri, atau diperhatikan dari segi yang lainnya mungkin dari pemerintahan. Tapi setidaknya kan harus bisa menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Kasus yang nikah massal kemarin kan ternyata banyak penduduk kita yang belum ber-KTP. Ini juga masalah keadilan loh. Ya, ya. Iya kan Bante? Itu makanya itu juga harus diangkat itu di kota-kota seperti itu. Dan memang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia masih belum bisa kita rasakan ya Bante. Kenapa sih kita harus bersikap adil nih Bante? Ini harus ditekankan banget ini untuk batin kita ini. Ya, negara kita ini kalau bisa kita berbicara luas, berbicara negara, kenapa kita harus bersikap adil? Karena di negara kita itu majemuk, berdiri beribu-ribu pulau, kemudian suku bangsa, adat istiadat dan lain sebagainya yang macam-macam gitu kan. Nah itu sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa. Tetapi apabila mereka tidak diperlakukan dengan seadil-adilnya, mungkin anggaran pemerintah itu hanya di kota-kota aja, tidak sampai ke pelosok desa. Akhirnya yang terjadi selanjutnya adalah mereka akan timbul kecemburuan sosial dan merasa tersingkirkan, tidak diperhatikan, atau bahkan berkeinginan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Dan itu sudah terjadi pasti. Ya, seperti itu. Baik, Mati, ini pembicaraan semakin seru. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan hadir setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih di acara Minute Your Mind dan saya Satna Dewi masih bersama Anda dengan narasumber kita yang luar biasa, Bante Tejapunyo. Baik, Bante, bersikap adil ini tadi kita melihat bahwa kondisi di Indonesia sekarang ini, kalau kita lihat Bante, saya pernah mendengar bahwa hutang Indonesia mencapai 2.000 triliun. Padahal kita ini negara yang kaya raya, Bante. Kemudian secara mental sebenarnya kita dididik untuk menjadi karyawan. Kita mengekspor buruh bahkan ke luar negeri. Ini kan sebenarnya kurang pantas lah kalau kita lihat. Tidak sepatutnya seperti itu, Bante. Nah ini keadilan sosialnya ini bagaimana, Bante, kalau menurut penjenengan di Indonesia? Ya memang ini sebuah proses mungkin ya. Sebuah proses yang harus terus dilakukan oleh pemerintah kita, dan kita sendiri juga sebagai warga negara juga memang harus turut serta andil bagian di dalam proses itu. Jadi kita bukan hanya terimoin pantum dari pemerintah aja dengan kekayaan alam yang ada, tapi kita pun juga harus bagaimana meningkatkan kualitas di dalam diri kita untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang lainnya. Karena kalau menurut hukum kebaikan gitu ya, kita memberi itu lebih baik daripada kita menerima. Tapi yang terjadi di dalam negara kita kan banyak masyarakat yang suka menerima daripada memberi. Nah ini kenapa, Bante? Padahal kalau dari sudut intelektual mereka bukannya orang goblok loh, bukan orang bodoh ya, maaf ya, bukan orang bodoh loh ya. Tapi harusnya kalau mereka menyadari tentang hukum ini, harusnya kan mereka berbuat seperti itu loh, Bante. Ya. Ini apa kegelapan batin apa gimana nih, Pak? Iya, jadi sebenarnya ini sangat prinsipil sekali, permasalahannya sangat prinsipil sekali, di mana masyarakat yang mungkin sudah menjabat menjadi pegawai rakyat itu beliau ingin memperkaya, ingin mendapatkan segala sesuatu yang ada di negara kita itu untuk kebutuhan sendiri. Ya. Jadi tidak memperhatikan lagi untuk masyarakat. Jadi di sana dipengaruhi oleh ketamakan. Ingin mendapatkan lebih dan lebih seperti itu. Meskipun mungkin kalau untuk makan aja Bante rasa tidak akan kekurangan. Betul. Untuk anak istrinya Bante rasa juga tidak ada kekurangannya. Tapi yang menjadi kekurangan itu adalah ketamakannya. Dia terus ada keinginan. Makanya kalau Buddha mengatakan bahwa di dalam bahasa Palinya itu uno loko atito tanhadaso, ya, yang artinya kita ini orang yang tidak pernah merasa puas, dipenuhi dengan tanha, nafsu, keinginan, seperti itu. Sampai kapan itu? Ya mungkin bisa diistilahkan kalau meninggal dunia baru selesai, mungkin begitu. Ya jadi terus ada keinginan seperti itu. Ada, kita pun juga sering mendengar ada seorang miliuner yang kekayaannya kalau dimakan atau digunakan aja 7 turunan tidak akan habis. Tapi yang dilakukan oleh beliau apa? Terus korupsi, ngambil yang bukan haknya, seperti itu. Jadi sikap mental
yang tidak bagus inilah yang membuat kesejahteraan ini terhambat. Ya. Cobalah kita menempatkan diri kita sendiri sebagai apa di sana, dan kalau kita sudah menerima hak kita sesuai dengan hak kita, maka hal yang bukan hak kita jangan diambil. Nah ini hanya masyarakat, ya mumpung masih ada kita ambil. Untuk siapa? Untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan keluarganya sendiri, seperti itu. Ya ini hubungannya dengan sikap adil tadi gimana Bante? Melatih diri Jadi, untuk bersikap adil ini tadi ya. Ya, kita harus bisa menempatkan diri kita sesuai dengan posisi kita dan mengambil hak yang menjadi hak kita, bukan mengambil hak yang bukan milik kita. Jadi di sini sendiri kalau kita bisa melakukan ini akan bisa membuat proses keadilan tadi cepat berjalan, bisa cepat tercapai. Ya. Seperti itu. Banyak orang itu misalnya mengajukan anggaran ke pemerintah, tapi begitu pemerintah turun anggarannya untuk pembangunan apa begitu, yang digunakan untuk membangun hanya sekian, tapi banyak yang masuk ke kantongnya, seperti itu. Harusnya sudah jadi, belum jadi, harusnya digunakan untuk program yang lain, masih belum dilakukan itu, seperti itu. Sudah makanya jadi dan ambruk. Nah itu yang repotnya. Faktanya kan yang kemarin seperti itu. Ya seperti itu. Dan orang kok kehilangan rasa malu ya Bante? Dan itu masih bisa loh berbicara bahwa saya tidak sepeser pun seperti itu. Padahal itu dia masuk di dalam suatu sistem yang korup. Iya, iya. Apa yang membuat orang tidak punya lagi rasa malu Bante? Kegelapan matanya ya. Kegelapan mata yang dikuasai oleh kegelapan batinnya. Yang dikuasai oleh ketamakan. Ketamakan ini ya, ketamakan, kebodohan itu yang menguasai diri dia. Dia tidak berpikir tentang anak turunannya ketika... Dia tidak akan memikirkan panjang lebar itu. Dia tidak akan mempedulikan nanti akibatnya seperti apa. Ini ada barang, kalau saya ada kesempatan untuk mengambil, saya ambil. Sikat wes. Sikat wes. Untuk masalah belakang itu nanti, seperti itu. Oh, nggak berpikir. Nah ini kan permasalahannya muncul ini di negara kita itu kan, begitu ketahuan si A ini nyokot si B nyokot si C. Terus begitu akhirnya ternyata kena semua, seperti itu kan. Ya, sama-sama orang bagi-bagi hasil. Bergotong royong. Gitu. Iya. Nah, kalau gotong royongnya untuk berbuat jahat, kenapa harus dilakukan? Nah gitu, kan bodoh-bodohnya kan, mendingan berbuat baik kan gotong royong tuh. Ya. Hasilnya lebih baik. Mungkin kalau lebih kita banyak. bisa diistilahkan, kadang-kadang makanya kadang-kadang saya pribadi itu kalau pas 17 Agustus gitu, pas upacara bendera, saya merasa tersenyum, saya merasa saya sangat merasa malu dengan kondisi yang ada sekarang, di mana Pancasila undang-undang sudah bagus seperti itu, tapi untuk penerapannya tidak sejalan, tidak sebagus seperti teorinya, seperti itu. Kalau di zaman-zaman masa kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, pahlawan-pahlawan kita mengorbankan harta, benda, anak, istri, keluarga, dan semuanya, bahkan nyawanya sendiri. Betul, untuk mencapai itu. Tapi setelah kita merdeka, kenapa sih kita sekarang ini kok saling menjajah antara saudara sendiri? Seperti itu. Nah, Bante, gerakan-gerakan semacam ini kita mungkin sudah mulai dari bawah ya Bante ya. Sekarang dari para rohaniawan nih Bante. Ini enaknya gimana? Kita berbicara saja atau memang kita mempunyai kesanggupan atau kekuasaan untuk mengingatkan secara tegas, misalnya ada orang di sekitar kita nih Bante ya, wes jelas-jelas loh wong saiki korupsi terang-terangan, pamer barangnya juga terang-terangan, melakukan sesuatu yang amoral dan asusila itu terang-terangan loh Bante. Apakah ini kita lihat sebagai ya sudah memang sebuah proses gitu ya? Apakah kita datang kita kasih jadi ada hukum negara yang mana juga hukum negara ini kita buat, kita sepakati untuk kita terapkan. Dari siapapun yang tinggal di negara itu harus mematuhi hukum ini. Tapi ada satu hukum lagi. Kalau hukum negara itu kan harus ada saksi, harus ada bukti, baru nanti bisa dijatuhin hukuman. Itu pun kalau hakimnya tidak bisa disogok. Bisa direkayasa. Tapi kalau disogok maunya masih ada rekayasa juga kan. Betul. Jadi kalau hukum negara mungkin masih bisa direkayasa, masih juga bisa disogok. Tapi kalau namanya hukum karma tidak akan bisa.
Jadi siapa yang melakukan dia akan menerima akibatnya. Tapi kalau kita mau berpikir secara bijak, kita tinggal di negara kita ini bukan apa yang kita dapatkan dari negara. Harusnya berpikir apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya persembahkan kepada negara ini. Lah mungkin kalau orang-orang berpikirnya, oh para Bante itu cuma ngomong-ngomong doang. Sebenarnya kita bukan hanya ngomong, kita memberikan contoh yang nyata, yang real. Kehidupan para biku kehidupan yang sangat sederhana, Bante Rasa. Jubahnya tidak boleh lebih dari 3 untuk disimpan, hanya 2 saja. Kemudian makannya pagi sama siang. Lah untuk yang lainnya biarkan untuk kesejahteraan masyarakat yang lainnya. Seperti itu. Jadi kami dengan adanya kekayaan sebanyak apapun yang di negara kita, kami tidak membutuhkan itu. Kami hanya membutuhkan seperlunya. Untuk jubah, untuk makan, kalaupun sakit ya perlu obat, seperti itu. Hanya itu aja. Dan kita pun selain memberikan contoh hidup yang sederhana, ya, kita pun juga memberikan contoh kehidupan yang bermoral. Itu yang seperti apa? Makanya kita sering menekankan, meskipun di negara kita ini terjadi krisis moralitas, mari awali dari diri kita sendiri untuk mau membenahi moralitas kita. Para biku, para samanera, para silacarini, para biarawan tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan perbuatan asusila, berbohong ataupun mabuk-mabukan. Ini dibangun sebagai dasar, didasar ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau semua orang yang ada di dalam masyarakat Nusantara kita ini bisa melakukan itu, Bante Rasa kesejahteraan pasti bisa segera terrealisasi, segera bisa tercapai seperti itu. Jadi kita bukan hanya menerima, tapi kita juga memberikan contoh. Selain itu kita pun juga mengajak saudara-saudara kita untuk mau membenahi kemerosotan moral yang terjadi di negara kita. Dari yang kecil sampai yang besar semuanya moralitasnya sudah rusak-rusakan ini. Betul. Yang dicari adalah materi. Kalau sudah materi tidak puas, tidak bahagia, yang cari pengikut, penganut, jabatan, nama, dan lain-lain sebagainya. Yang dianggap itu adalah kebahagiaan sehingga mereka kejar terus, seperti itu. Cobalah sekarang ini kita mau untuk menyadari ke dalam diri kita sendiri sebagai warga negara, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan. Ini hukum moralitas yang harus kita tegakkan kepada mereka, siapapun itu. Betul. Ya, kemudian jangan mengatakan atau penekanan di dalam satu keyakinan tertentu yang mengatakan bahwa kamu boleh berbuat jahat asalkan kejahatannya digunakan berbuat baik. Kamu boleh mencuri asalkan punyanya orang kafir. Kamu boleh merampok asalkan itu punyanya orang yang berkeyakinan lain. Jangan pernah tekankan ini. Jangan tekankan nanti kalau kamu korupsi setelah digunakan untuk bangun tempat ibadah, dosa kamu hapus. Kalau kamu korupsi, begitu kamu pergi naik haji atau pergi ke tempat tanah suci, nanti kamu langsung dosanya terhapuskan, dijamin kamu masuk surga. Itu adalah orang yang tidak pernah merasa takut, ya. Jadi orang-orang itu tidak akan pernah merasa takut karena ada solusinya. Yang penting saya korupsi tidak apa-apa, yang penting nanti digunakan untuk berbuat baik, digunakan untuk umroh, untuk zakat, untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Bukan cara seperti itu. Kalau kita mau zakat, mau sedekah, mau beramal, berdana, mau pergi ke tempat suci, berziarah, tidak dengan cara seperti itu, tapi dengan jalan yang benar. Baru di sanalah nanti akan kita mendapatkan berkah dari yang kita usahakan dengan baik, dengan benar itu. Ya, seperti itu. Dengan terus menjaga kemurnian diri itu tadi. Iya. Iya, Bante. Sekarang ini apakah diperlukan kebijaksanaan dengan sikap adil? Tadi kita sudah bahas sebenarnya di situ, ya. Iya. Dan apakah akibat dari yang kita terima jika kita tidak bersikap adil dari kita pribadi? Tapi jangan dijawab dulu, Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya pembicaraan semakin seru dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, selamat malam pemirsa Dhamma TV. Anda yang berada di Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Malang Raya, tentunya senang sekali kita bisa
berdiskusi pada malam hari ini dengan Bante Teja Punyo, dan tentunya temanya adalah bersikap adil. Ya, ini sesuatu yang sepertinya sering kita dengar, adil, adil, adil. Bahkan di sila kelima Pancasila kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi apakah benar kita sudah memahami betul apa itu adil bagi diri kita sendiri? Sebenarnya akibat apa yang kita terima jika tidak bisa bersikap adil nih Bante? Ya, kalau kita tidak bisa menerima dari sikap adil yang diberikan oleh orang lain, mungkin kita timbulnya kekecewaan, tidak puas. Yeah. Mungkin kalau bisa malah nyari teman supaya kita bisa demonstrasi atas ketidakpuasan kita. Seperti itu menjadi permasalahannya, merembet-rembet begitu. Yeah. Jadi kalau kita di dalam Buddhis itu ada istilahnya kama yoni kama bandu. Sesuai dengan benih yang ditabur, seperti itulah yang buah yang akan Anda petik, seperti itu. Jadi kalau kita sudah menerima sesuai dengan kondisi perbuatan kita, ya sudah, diam. Begitu. Kita menyadari bahwa itulah tanaman saya dan kita harus menerima, seperti itu. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita telah bersikap adil itu, Bante? Bagaimana kita harus bersikap adil? Bisa kita mengetahui kalau kita ini sudah bersikap adil. Kadang-kadang perasaannya sudah bersikap sudah adil, tapi di salano gitu kan Bante kan. Itu gimana ya Bante? Ya, kita berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik aja. Nah, sama juga seperti hanya para Bante kalau di Indonesia ini kan minim sedikit, pembinaannya banyak, sehingga ada yang merasa Bante ini loh ndak adil, sering diperhatikan di sana aja tapi ndak diperhatikan di sini, seperti itu. Seolah-olah yang diperhatikan itu hanya dua tempat, kok di sana aja ndak di sini, begitu. Padahal yang kita perhatikan itu banyak sekali, begitu. Menurut kita mungkin sudah adil, tapi menurut mereka nggak adil. Kok ini sebulan ndak pernah dikunjungi, kok ini 2 bulan ndak pernah dikunjungi, Bante ndak adil. Kalau sebenarnya bisa dibelah-belah gitu, sekalian aja dibelah-belah sana begitu. Alarmnya udah bunyi kayak gitu, ya, sudah nggak adil, sensornya bunyi dia. Tapi yang pasti kita berusaha untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan dimanapun kapanpun, karena kita juga tidak mau menyia-nyiakan waktu dalam hidup kita dengan sesuatu yang tidak penting, yang tidak perlu. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu berusaha memberikan yang terbaik di sana. Sama seperti hanya kalau kita ada di Malang, berusaha memberikan yang terbaik di Malang. Ada di Blitar, kita berusaha memberikan yang terbaik di Blitar. Ada di mana aja, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik tanpa harus pilih-pilih. Oh, ini masyarakat desa, kasih yang kayak begini. Ini masyarakat kota, ini yang kayak begini. Tidak. Namanya dharma, semua rasa dharma itu sama. Jadi mau di kota, mau di desa, mau di puncak gunung sekalipun, inilah dharma. Dharma ini kayak begini. Siapapun yang mempraktikkan dharma, dia akan bahagia karena praktek yang dia lakukan. Ini bukan bagi-bagi dharma, bukan. Tapi siapapun orangnya yang mempraktikkan itu, dia akan mendapatkan manfaat sesuai dengan apa yang dia tanam itu. Seperti itu. Nah, kita pun di sini juga mengenal tentang keseimbangan batin. Seimbang. Jadi mungkin banyak orang yang selalu mengharapkan lebih dan lebih. Merasa mereka apa kita tidak adil dengan mereka. Tapi kita kan sudah berusaha sebisa kita, semampu kita untuk memberikan yang terbaik kepada semuanya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang ngomong begini, ngomong begitu karena ketidakpuasannya tadi, ya kita harus tetap dalam kondisi menjaga batin kita yang seimbang. Tidak boleh marah, tidak boleh benci, tidak boleh jengkel. Oh, orang yang situ tidak puas ngomong-ngomongin saya tidak mau datang lagi ke sana. Tidak boleh begitu. Ya tetap aja kita datang, tetap aja kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ini kan proses masa pendewasaan. Iya. Menuju kebijaksanaan ini. Ya, makanya dari itu tadi kan Bante bilang, kalau misalnya bagi orang yang belum bijak, belum dewasa, itu akan menjadi masalah. Betul. Tapi kalau misalnya bagi orang yang dewasa, yang bijak, itu ya tidak menjadi masalah, cincai-cincai aja mungkin begitu. Wes tak popo lah, mungkin berpikirnya positif. Oh, mungkin kalau Bantenya tidak ke sini atau kita tidak mendapatkan banyak, yang lainnya mungkin dikasihkan yang lainnya supaya mungkin kebutuhannya lebih banyak, lebih perlu, lebih penting dan lain sebagainya. Sehingga di sana kita tidak akan timbul kebencian. Ya, seperti itu. Betul.
Bagaimana kalau ada orang yang bersikap tidak adil sama kita, Bante? Ya, kalau ada orang yang tidak adil sama kita terima aja lah. Kok sebijaksana itukah? Kita harus tahu juga sesuai dengan benih yang ditabur, seperti itulah buah yang kita petik nantinya. Jadi kalau kita suatu saat mendapatkan sedikit, ya udahlah, terimalah. Begitu. Ya, kalau di dalam hukum tabur tuai, Bante, kalau kita melihat ilmu titen-titen ya, satu biji jagung saja bisa menjadi banyak sekali, Bante. Ya. Jadi tentunya ketika kita berbuat kebajikan atau buat kebaikan, itu pun juga akan berbuah sebanyak-banyaknya. Ya, memang makanya dari itu jangan sebagai warga, sebagai diri kita, sebagai warga masyarakat, warga negara, bukan nungguin bagi-bagi tadi supaya adilnya, bukan. Tapi apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan. Kalau misalnya dari segi materi kita tidak mendapatkan keadilan, setidak-tidaknya dari segi moralitas kita bisa memperbaiki batin kita. Nggak apa-apa, misalnya hidupnya sederhana, tapi kaya kebaikannya, keramah tamahannya, seperti itu. Jangan sudah mendapatkan sedikit, kemakmurannya sedikit, tapi orangnya brutal-brutal, moralitasnya buruk semua. Jangan sampai seperti itu. Kita tunjukkan bahwa kita meskipun tidak mendapatkan atau diberikan sesuatu yang lebih, kita adalah manusia yang berkualitas dari segi batinnya, seperti itu. Ya, Bante kayaknya mesti sering-sering beredar nih di dalam masyarakat awam. Dalam artian begini loh, Bante, saya banyak ngobrol dengan Bante Teja, bagaimana ternyata seorang Bante pun sedang sama dengan orang awam, bahwa kita juga sedang berjuang, berusaha untuk tetap terus berbuat baik. Iya. Tetapi dalam kesahajaan ini loh, dalam kesahajaan seorang Bante ini, Bante. Terkadang kita juga mereka sulit untuk bisa menerima kita karena pakaiannya yang sudah kayak begini, bentuknya yang sudah kayak begitu. Jadi mereka dari ngelihat bentuknya aja sudah enggak suka sama kita. Sebenarnya kalau kita sih cinca-cinca aja. Kami selalu terbuka dimanapun, kapanpun diperlukan. Oke, no problem. Long hidup kita memang untuk itu. Maksudnya hidup kita bahagia pada saat kita bisa membuat orang lain bahagia. Betul. Seperti itu. Ternyata orang di luar sana gini loh, Bante, persepsinya berbeda. Iya, betul. Kan ada masanya seperti ini loh, Bante. Kalau kita lihat loh, kita mungkin orang awam tidak pernah berpikir, ada yang terheran-heran, oh Bante tuh makannya cuma 2 kali, kok iso yo? Loh, iso tiba-tiba gitu loh. Iya. Dan normal-normal saja loh, bisa ngobrol enak-enak aja gitu, sehat-sehat tetap gemuk-gemuk aja. Iya, kok bisa loh, itu loh fenomena yang tidak pernah masuk di dalam memori mereka itu loh. Ada yang biasanya harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, kalau sudah hidup, harus melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup supaya urip harus bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita. Jadi memang masalah kita itu komplit. Ya, tapi bukan berarti kita diam-diam aja, bukan. Kejahatan misalnya, kita tidak bisa hanya mengatakan menekankan moralitas, tidak. Karena biasanya orang melakukan kejahatan karena ujung pangkalnya itu ngurusin perut ya kan? Itu ya. Jadi karena ngurusin perut ini kurang, kalau ngurusin keinginan sih memang tidak ada habisnya. Kita sih harus ngurusin kebutuhan perut ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang sampai kepepet 1 hari makannya cuma sekali misalnya begitu, sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar moralitasnya. Nah, orang-orang yang seperti inilah kita harus bagaimana didik secara pengetahuan dan keterampilan supaya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan yang dia miliki di dalam keluarga itu. Seperti itu. Betul. Jadi bukan hanya dikasih sila, ini loh, kita sebagai warga masyarakat itu tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat asusila, tidak boleh berbohong, tidak mabuk-mabukan, karena itu adalah penyakit masyarakat. Tidak hanya mengatakan itu, tapi kita juga memperhatikan, oh mereka juga punya kebutuhan. Terkadang kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan, sehingga mereka terdesak untuk melakukan tindakan, entah itu membunuh, entah itu mencuri, entah itu berbuat yang lain-lainnya yang melanggar dari moralitasnya, seperti itu. Itu kondisi yang membuat seperti itu ya, Bante? Iya,
Makanya kita sendiri kalau memang mau peduli, ayo kita awalinya dari mana? Dari diri kita sendiri dulu deh. Hidup yang sederhana, hidup yang bersahaja. Jadi bukan sampai nanti menjadi seorang biarawan, menjadi seorang tokohwan misalnya begitu, mobilnya yang terbagus, kekayaannya yang terbanyak, rumahnya yang termegah. Tidak begitu. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, berikanlah contoh hidup yang bersahaja, tokoh hidup yang gitu ya, seperti itu. Gitu ya, Bante. Tapi kebanyakan kan orang berpikirnya, wah saya mau ceramah ke sana asalkan diundang, dan jangan lupa angpaunya yang tebal. Ya, kayak begitu. Kita yang menawarkan, nggak usah diangpauin deh, pokoknya kita dikasih tahu kita nanti akan datang, seperti itu. Diundang aja kami akan datang. Malah nggak laku ya. Seperti itu. Tapi sama saya laku tuh, Bante. Saya undang nggak saya kasih angpau tuh. Iya, Bante. Baik, Bante. Saya nanti akan sedikit membahas masalah tentang kekayaan dari tanah air kita dari sudut Buddhis ini nanti bagaimana. Baik, pemirsa Dhamma TV, pembicaraan semakin seru, tapi jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan lanjutkan pembicaraan kita dalam tema bersikap adil dengan Bante Teja Punyo. Baik, Bante, kalau dalam sila Pancasila tadi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada di sila yang paling bawah ya, Bante ya. Tadi juga Bante berbicara tentang urusan perut ini yang harus didulukan. Emang benar sih, Bante, kalau perut kita lapar mau dikasih omongan opo, dileboni opo ya gak melebu-melebu gitu ya, Bante ya. Nah, Bante, kita melihat bahwa tanah air kita punya kekayaan yaitu air dan tanah gitu ya. Dan kita pernah mencapai sebuah puncak kejayaan dengan ada istilah Gemaripah Lojinawi. Toto tentrem, toto raharjo. Itu mungkin jangan Mojopahit kali, Bante. Ketika Buddha juga pada saat itu juga berkembang pada saat itu, Bante. Nah, mengembalikan kejayaan ke sana ini, Bante. Karena mentaliti bangsa kita ini tidak lagi dididik untuk menjadi petani, peternak misalnya. Kita memang dididik untuk menjadi karyawan. Ini peninggalan dari zaman Belanda. Amtenar, pegawai ini ya, seperti itu, Bante. Sekarang saya ingin tahu, Bante, dari sudut ini karena saya berpikir tentang keadilan yang diawali dari perut harus terisi dulu. Kesejahteraan masyarakat paling dasar harus dipenuhi dulu. Kalau kita berternak, bertani, Bante, berarti terjadi adanya hewan-hewan yang nanti suatu saat nanti akan dipotong menurut kepentingan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Ono semangan hewan, mungkin ono pembibitan. Bagaimana, Bante? Kita balik lagi ke Gemaripah Lojinawi ini. Kalau dari sudut Buddhis gimana, Bante? Saya sedang mengalami sesuatu kebingungan juga ini. Ya, jadi tadi kalau saya mengatakan diperhatikan dari perut, bukan berarti kita juga tidak memperhatikan dari segi moralitasnya. Ya, jadi kita juga akan didik segi moralitasnya, tingkat spiritualnya. Jadi harapan kita mungkin meskipun mereka itu mendapatkan sedikit, mereka masih lebih mengedepankan kedamaian, mengedepankan kebahagiaan yang menjadi cita-cita kita bersama, seperti itu. Jadi jangan sampai mendapatkan sedikit sudah demonstrasi, sudah bakar-bakaran, rusak-rusakan, jangan sampai seperti itu. Jadi selain kita juga memperhatikan dari kondisi perut, kebutuhan hidup, kita juga perhatikan dari segi moralitas, batinia, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang pernah terjadi di zamannya Sang Buddha, di mana pada saat Buddha menyampaikan Dharma, ada seorang pengembala yang mungkin lagi sibuk mencari mengembala begitu, melihat sekerumpunan banyak orang berduyun-duyun menghadap seorang pertapa. Akhirnya beliau bertanya, sebenarnya bagi-bagi apa sih itu? Kok pada ngumpul-ngumpul semua di sana? Tertarik ngumpul-ngumpul begitu. Nah, akhirnya begitu datang Sang Buddha dengan kekuatan kemampuan batinnya, beliau mengetahui orang ini sebenarnya punya potensi untuk mencapai kondisi batin yang baik. Tapi karena perutnya tadi kelaparan karena seorang pengembala, akhirnya nanti kalau disampaikan aja dia tidak akan mencapai tahapan itu. Akhirnya Sang Buddha memanggil siswanya untuk
orang ini diperhatikan, tolong kasih minum, kasih makan, begitu. Setelah mereka makan, minum secukupnya, baru mendengarkan. Dan pada saat disampaikan benar-benar bisa memperhatikan dan mencapai tingkatan spiritual yang tinggi seperti itu. Jadi kita juga memang harus perhatikan itu dari segi kebutuhan dasar hidup kita. Primer ini. Tapi ya harus diingat kebutuhan hidup kita, bukan kebutuhan dari keinginan kita. Betul. Ya, kalau kita butuh namanya kebutuhan hidup itu sebenarnya kan hanya sandang, pangan, papan, obat-obatan itu aja toh. Ya. Kalau yang lainnya itu sandang, pangan, papan, sekolah ya nanti kalau kita berkeluarga ya. Ya, kalaupun tidak sekolah, kalau misalnya ada itu juga bisa hidup cukup. Kebutuhan orang hidup. Tapi kalau dia ingin mencapai cita-citanya, menjadi orang yang berpengetahuan luas, ya dia harus disekolahkan, kuliahkan seperti itu. Ya, yang pastinya seperti yang kemarin kita juga gagas, kami mengadakan penyuluhan lingkungan hidup di Trawas. Kami kerjasama dengan Pak siapa namanya? Pak lupa namanya. Pak Eko Legowo dengan satu lagi Hari namanya mungkin. Bukan Pak Sugi ya? Bukan. Mungkin Pak Sugi temannya. Itu dari Yayasan Sehijau. Iya. Nah, Kampung Pancerai. Beliau mengajak kita untuk belajar tentang lingkungan dan memanfaatkan kekayaan lingkungan untuk kesejahteraan kita tanpa harus merusak alam. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali sih pelajarannya saya rasa, dan itu bisa diterapkan. Ya. Kesejahteraan mungkin juga kita dapatkan, tapi juga kita tidak akan merusak alam yang ada. Karena kita tinggal di alam. Kalau sampai alamnya rusak, wah kita akan menderita di kemudian hari. Karena kemarin juga saya mengatakan bahwa ada satu undang-undang yang mungkin harus kita sikapi dengan lebih kritis. Yaitu salah satunya kekayaan alam yang ada di Nusantara adalah milik negara dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kelingkungannya sebenarnya nampaknya tidak salah. Tapi kalau kita mau kritisin itu ada kesalahannya, ada kelemahannya. Kita bukan hanya mau memanfaatkan untuk kesejahteraan, bukan. Tapi kita harus memanfaatkan memang benar, tapi harus menjaganya, melestarikannya. Jangan sampai nanti anak cucu kita diwarisin hutan-hutan gundul yang sudah siap banyak terjadi kerusakan alam, bencana alam kayak begitu. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sudah kaya raya, pengen terus kaya dengan merusak alam, wah ini repot ini. Orang seperti itu mungkin harus ditindak tegas. Saya pernah melihat di RRC. Ya. Di RRC itu dulu pemerintahannya keras, keras. Betul. Jadi kekayaan yang ada di negara itu memang untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak sampai ada pejabat yang kaya raya sendiri, tidak. Jadi apa yang menjadi milikmu adalah milikku, kayak begitu. Tapi ini bukan menyangkut pasangan hidup ya. Jadi menyangkut kekayaan yang ada di negara itu. Jadi apa yang menjadi milikmu adalah milikku untuk kesejahteraan kita semuanya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu mungkin berlaku begitu ya, tidak tahu sih. Mungkin banyak orang yang milioner ini harus dipangkas untuk kesejahteraan masyarakat Solo. Begitu. Ya, karena terlalu berlebihan. Untuk apa juga gitulah. Iya, sekali-kali hukum mati juga nggak apa-apa lah Bante. Oh, jangan. Shock terapi 5 orang aja. Begitu. Cek kaget kabeh. Enggak boleh, enggak usah ya. Oh, ini bukan Bante. Kalau dibalik aja. Ya. Jadi kita tidak mengajarkan untuk kekerasan. Kalau di Cina kan ya dulu kayak korupsi 10 juta aja loh, itu dihukum mati. Maksudnya supaya yang lainnya nggak ngikut gitu loh Bante. Betul. Kadang-kadang, nah itulah ketegasan supaya menyelamatkan lebih banyak orang. Kadang-kadang alam semesta aja membuat peraturannya juga seperti itu kan. Mau peraturan itu mau ditegakkan keras-kerasnya apapun atau buat lagi seperti itu. Kalau memang dasar moral kita tidak bagus juga tetap aja akan rusak. Nggak perlu dimusnahin ya seperti itu. Ya, kalaupun misalnya kita itu sudah menjadi manusia yang bermoral, hukum itu nggak perlu banyak-banyak lah, pusing. Dan biasanya yang melanggar hukum itu adalah orang yang mengerti hukum sendiri. Betul. Kan, mencari celah. Seperti itu, iya.
Orang kampung, orang petani, orang desa itu tidak ngerti apa-apa tentang hukum. Seperti itu. Nyolong ini hukumnya sekian ya aja. Padahal yang korupsi banyak-banyak itu cari pembela sana, cari pembela sini, segala macam sampai akhirnya bisa dibebaskan. Ini kalau yang masyarakat kecil dibilang, kamu mencuri ayam sekian tahun, ya gitu aja. Mau gunakan pembela juga nggak mampu bayar, seperti itu. Ya hukum tabur tuai aja yang mesti harus dipegang ya Bante. Ya mungkin kalau kita memegang itu ya kita takut untuk berbuat jahat, takut akan akibatnya. Ya kurang cerdas aja kalau berbuat jahat, gitu aja kan Bante sebenarnya kalau kita mau lihat. Makanya jangan ada keyakinan yang menekankan bahwa dengan Anda berbuat jahat, Anda nanti bisa mengimbanginya dengan berbuat baik. Tidak bisa begitu. Berbuat jahat tetap berbuat jahat, berbuat baik tetap berbuat baik. Berbuah juga. Semuanya berbuah. Iya. Jadi kalau misalnya seorang koruptor, dia kan mungkin untuk berpikirnya untuk membangun tempat ibadah atau untuk zakat, untuk berdana, beramal. Tapi setelah bukti-bukti ada tetap aja kena hukuman kan. Seperti padahal kalau kita mau berbuat sosial seperti kemarin Bante, ternyata banyak yang mau ikut serta. Iya. Senang gitu ternyata, senang kita berdana. Itu aja Bante. Iya. Baik Bante, pembicaraannya sebenarnya senang ini, cukup seru. Tetapi waktunya sudah tinggal 3 menit lagi Bante. Dan monggo diberikan kesimpulan untuk pembicaraan pada malam hari ini. Ya, tentang sikap yang adil yang harus kita miliki. Tidak perlu nuntut orang lain untuk berbuat adil, tapi kita sendiri itu harus memiliki sifat yang adil dan bijaksana, seperti itu. Nah, untuk itu ya kita perlu menanamkan dari segi-segi kebijaksanaan, pengetahuan kita melihat dari segi-seginya, supaya kalau kita mengambil keputusan itu bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kedudukan porsi kebutuhannya masing-masing. Seperti itu. Yang pastinya Bante berharap meskipun kita susah sulit dalam segi sarana kebutuhan hidup, janganlah kita merusak moral kita. Janganlah kita merusak batin kita sendiri yang hanya akan membuat hidup kita sendiri menderita. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante Tajapunyo. Pemirsa Dharma TV, memang bersikap adil harus disertai dengan kebijaksanaan tentunya ya Bante. Sehingga benar-benar terjadi yang keadilan yang seutuhnya. Ya, ini adalah sebuah proses pembelajaran bagi bangsa dan negara kita ini. Dan tentunya kami berharap peran serta keikutan serta dari semua masyarakat untuk terus bagaimana memperbaiki kualitas diri agar bangsa dan negara kita yang kaya raya ini akan gemari Palo Jinawi ini akan benar-benar timbul kembali dengan ketentraman yang akan didapat di negeri ini, sehingga kita bisa hidup rukun damai di antara kita semua, anak cucu kita nanti. Baik pemirsa Dharma TV, terima kasih sekali atas perhatian Anda, dan tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.